Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Yosef Bala Umin Ebon, peserta PPG Angkatan 1 Universitas Negeri Malang. Pagi ini akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja. Demikian perkenalan singkat dari saya, dan selanjutnya saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih, selamat pagi. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik. Masih sehat-sehat semua, Bang? Masih, Pak. Ini masih pagi, sudah masih segar-segar semua. Harus tetap semangat ya. Ya, Pak. Ingat protokol kesehatan, tetap bermasker, tidak kemana-mana. Setiap kali keluar rumah, pulang harus cuci tangan. Dan tetap menjaga supaya tetap sehat. Sehingga aktivitas di rumah maupun di sekolah tetap berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Oke, baik. Hadir semua? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semua harus tetap hadir ya. Kalau kita tidak hadir, itu nanti kita akan mengalami keterlambatan materi. Satu hari saja kita tidak hadir, itu pasti itu kita sudah terlambat materi yang diajarkan pada hari itu kita tidak bisa dapat mendengar penjelasan materi langsung dari guru. Itu masih lebih bagus ketimbang kita tinggal di rumah lalu hanya sebatas mengambil catatan dari teman. Oke, baik, jadi usahakan supaya setiap hari harus hadir kecuali ada halangan sakit. Oke, baik. Kalau semua hadir, sekarang kita lanjut dengan pembelajaran kita. Pak Guru minta semua berdiri. Semua berdiri. Kita halaman sekolah ini banyak pepohonan ya. Banyak pepohonan. Coba kamu amati kiri dan kanan. Di sebelah kiri Pak Guru, di sana ada pohon limba. Kemudian sebelah kanan ada pohon apa di sana? Jambu. Pohon jambu mente. Setiap musim hujan mereka kelihatan segar. Setelah musim gugur, tiba-tiba muncul daun baru. Muncul daun baru. Setelah itu muncul bunga. Kemudian muncul buah. Oke. Jadi bertumbuh dan berkembangnya tumbuhan itu sama dengan pertumbuhan dan berkembangnya kehidupan manusia. Ketika masih hidup, maka makhluk hidup akan terus bertumbuh dan berkembang. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Oke. Tumbuhan dia bisa bertumbuh dan berkembang jika dia masih hidup. Sama halnya dengan manusia, bisa bertumbuh dan berkembang jika masih Hidup. Untuk bisa hidup, manusia harus membutuhkan Makanan.
pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang struktur dan fungsi. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengamati dan mengidentifikasi organ pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ vegetatif dan generatif pada tumbuhan dengan benar. Jadi ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Di sini Pak Guru kasih satu link video. Jadi nanti ini di link ini pulang kau bisa nanti cari di HP di YouTube. Cari di YouTube, kamu pakai link ini untuk bisa nonton video. Video ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari ini. Jadi bagi yang punya HP bisa mengajak teman untuk nonton bersama. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Baik. Kemudian yang berikut kita perlu memahami dulu konsep struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Pada tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Jadi tumbuhan berpembuluh itu disebut dengan tracheobita. Tujuannya adalah tracheobita. Pada tumbuhan berpembuluh ini meliputi tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau disebut dengan Pteridophyta. Kemudian tumbuhan tidak berpembuluh itu meliputi tumbuhan lumut atau disebut dengan biota. Nah, itu. Jadi itu klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan terklasifikasi menjadi tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Pada pembelajaran kita ini yang kita lihat adalah tumbuhan berpembuluh atau disebut dengan tracheobita. Pada pembahasan ini yang kita pelajari adalah struktur dan fungsi organ. Organ sebenarnya apa? Karena Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Iya, organ adalah sekumpulan jaringan yang berbeda yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Itu yang dimaksudkan dengan organ. Oke. Untuk membuka pemahaman kalian tentang struktur dan fungsi organ, maka sekarang Pak Guru minta kamu untuk kerja LKPD. Untuk mengerjakan LKPD ini, Pak Guru minta kamu duduk dalam kelompok. Oke, baik. Kerjakan
akan KPD ini secara kelompok ya. Perhatikan, kita langsung lihat pada langkah kerja. Oke, di situ ada gambar. Di situ ada gambar. Gambar apa itu? Gambar tomat ya. Nah, pada gambar itu Pak Guru sudah kasih penomoran. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dari penomoran itu Pak Guru minta kamu identifikasikan kira-kira nomor 1 sampai dengan nomor 5 masing-masing dengan organ apa. Itu yang perlu kamu identifikasikan. Di situ ada tabel yang harus kamu isi. Jadi kamu harus isi tabel itu dengan mengamati gambar yang ada. Jadi yang pertama kamu harus isi nama organ, kemudian struktur organ, dan yang terakhir adalah fungsi organ. Oke. Nah, kamu lengkapi gambar itu, setelah itu kita presentasikan bersama. Oke, baik, silakan. Silakan. Oke, kerja sama-sama ya? Ya, Pak. Sama. Eko, jangan. Halo. Halo. Sudah? Sudah? Oke, sekarang giliran kita presentasikan. Ya, jadi untuk presentasi hasil diskusi ini, Pak Guru minta setiap kelompok utus satu-satu orang untuk siap maju ke depan. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Oke. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Oke. Sekarang yang pertama, Pak Guru minta kelompok SOMI. Nama organ, akar, struktur organ, akar tenggang pada tumbuhan hipofil, akar pelabut pada tumbuhan monokotil. Fungsi organ untuk menyerap air serta mineral dari dalam tanah. Nama organ, batang. Struktur organ, batang yang bercabang terdapat pada tumbuhan hipofil dan batang yang tidak bercabang terdapat pada tumbuhan monokotil. Fungsi organ sebagai tempat mendekatnya daun, bunga, dan buah. Nama organ daun. Struktur organ stomata, monokotil tulang daun yang berbentuk sejajar, dikotil tulang daun yang berbentuk menyirip dan mencari. Fungsi organ sebagai tempat untuk berdikotil memiliki kelopak dan benang sari berjumlah peningkatan 3. Monokotil memiliki kelopak mahkota benang sari berjumlah kelipatan 4 atau 5. Fungsi organ sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nama organ buah. Struktur organ membungkus dan melindungi biji. Fungsi organ sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Kesimpulan, tumbuhan memiliki organ pokok yang terdiri atas akar, batang, dan daun. 3 organ tersebut termasuk organ vegetatif. Organ-organ tersebut
nantinya akan berkembang menjadi organ lain seperti bunga, buah, biji yang merupakan organ generatif. Sudah ya? Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Kita lanjut ke kelompok yang berikut. Kelompok obi. Di daun terdapat stomata, layan, tangkai daun, dan pelepah daun. Fungsi organ, tempat terjadinya fotosintesis. Nama organ yang keempat, bunga. Bunga terdiri atas dua bagian, yaitu bagian steril dan bagian fertil. Fungsi organ, bunga sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nama organ yang kelima, buah. Struktur organ, buah terdiri atas lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Fungsi organ, buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Kesimpulan, akar, batang, dan daun merupakan organ vegetatif tumbuhan, sedangkan bunga dan buah merupakan organ generatif tumbuhan. Oke, sudah ya? Mari kita berikan aplaus untuk kelompok yang berikut, kelompok kartu. Nama organ vegetatif, struktur organ, akar, batang, daun. Fungsi organ yang terus berkembang, kelangsungan hidup tumbuhan. 2. Nama organ vegetatif, struktur organ, akar, batang, daun. Fungsi organ yang terus tumbuh dan menyokong berlangsung hidup tumbuhan. Nama organ membiarkan. Kesimpulan, organ merupakan kesatuan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk fungsi tertentu. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh. Sudah? Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Kemudian lanjut kelompok Ela. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Nama organ akar. Struktur organ akar tumbang terdapat pada tumbuhan dikotil, misalnya mangga dan kucing. Akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil, terdapat pada jagung dan kelapa. Fungsi organ untuk menyerap air serta mineral dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan misalnya ubi dan buah. Nama organ batang. Struktur organ dikotil tidak terlihat jelas ruas-ruasnya, monokotil terlihat jelas ruas-ruasnya. Fungsi organ batang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Nama organ daun. Struktur organ monokotil memiliki tulang daun yang berbentuk melengkung sejajar. Yang kedua, dikotil memiliki bentuk yang mirip dan menjadi. Fungsi organ satu sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis. 2. Sebagai organ pernapasan yaitu melalui pernapasan. Nama organ bunga. Dikotil memiliki kelopak. Kesimpulan, organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kemudian yang terakhir, kelompok
Dok Mirna. Nama organ, akar. Struktur organ, akar, batang daun. Fungsi organ, akar terdapat pada tumbuhan dikotil dan monokotil. 2. Batang, akar, batang daun. Fungsi organ, batang adalah bagian utama dan tumbuhan berada di atas sana, memiliki fungsi pendukung bagian lainnya seperti daun, bunga, dan buah. 3. Daun. Struktur organ, akar, batang daun. Fungsi organ, daun merupakan bagian dari tumbuhan yang berbentuk lebar daun itu, serta berwarna hijau karena mengandung klorofil saat hijau daun. Bunga. Struktur organ, bunga, buah, dan biji. Fungsi organ, bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Kesimpulan, organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan generatif. Organ vegetatif tumbuhan adalah organ yang terus tumbuh dan mendukung kelangsungan hidup tumbuhan. Organ generatif tumbuhan adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai pengembang biak. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, terima kasih banyak karena kamu sudah mengerjakan KPD. Sekarang mari kita lihat bersama. Tadi kamu sudah kerjakan ya. Pada gambar tadi Pak Guru sudah kasih penomoran untuk kamu bisa tunjukkan untuk bisa mengidentifikasikan organ-organ pada tumbuhan tomat ini. Oke, sekarang kita lihat bersama. Tadi nomor 1. Nomor 1 itu adalah akar. Nomor 1 itu adalah akar. Kemudian yang kedua batang. Kemudian yang ketiga daun. Kemudian yang keempat bunga. Kemudian yang kelima buah. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Lalu di dalam buah itu masih ada biji. Oke. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Baik, jadi sekarang kita lihat satu persatu. Mulai dari yang pertama organ vegetatif. Organ tumbuhan itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu adalah organ vegetatif dan yang kedua adalah organ generatif. Organ vegetatif dan organ generatif. Pertama sekarang kita lihat organ vegetatif tumbuhan. Organ vegetatif tumbuhan itu yang pertama adalah akar. Yang pertama adalah akar. Jadi akar tumbuhnya ke dalam tanah. Sekalipun ada pohon-pohon tertentu yang kita lihat akarnya itu dia berada tidak ada di atas permukaan tanah. Tetapi ujung akar itu pasti ada di dalam tanah. Pertumbuhannya ke dalam tanah. Oke. Akar itu dibedakan atas dua jenis. Yang pertama adalah akar
pada tumbuhan Digoyir. akar tumbuhan itu terdapat pada tumbuhan Digoyir. dia sendiri kan sudah pernah belajar tentang tumbuhan dikotil dan tumbuhan Digoyir. masih ingat semua kan? Masih. Masih. Nah, baik. Coba perhatikan di sini ya. Nah, akar tunggal itu terdapat pada tumbuhan Digoyir. Nah, ini bentuk akar tunggal. Kemudian yang berikut adalah akar serabut. Jadi akar serabut ini terdapat pada tumbuhan Monokotil. terdapat pada tumbuhan monokotil. Pada tumbuhan dikotil, misalnya tumbuhan apa? Mangga. Enggak. Lagi. Jambu. Oke. Nah, itu. Kemudian akar serabut, misalnya oke. Contoh tumbuhan baik tumbuhan jenis dikotil maupun tumbuhan. Oke. Kemudian yang berikut adalah fungsi dari ada beberapa fungsi akar bagi tumbuhan. Akar bagi tumbuhan. Yang pertama, untuk menyerap air serta mineral dari dalam tanah. Tugas akar dalam menyerap air dan mineral adalah kemudian untuk menunjang dan juga memperkuat dirinya. Kemudian menyimpan cadangan makanan misalnya seperti dan kemudian yang terakhir pada tumbuhan tertentu akar digunakan sebagai alat respirasi misalnya pada tumbuhan Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah batang. Nah, di sini gambar di sini ada pohon bambu. Nah, di sini ada dua jenis pohon. Pada tumbuhan monokotil terlihat jelas luas. Jadi pada tumbuhan monokotil seperti tadi bambu, tebu, jagung itu terlihat luas-luas. Sedangkan pada batang dikotil itu tidak terlihat luas-luas. Kemudian yang berikut adalah fungsi batang. Fungsi batang. Jadi batang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya sagu, tebu, itu. Kemudian batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun bunga dan buah. Kemudian batang berfungsi untuk menyalurkan air serta garam mineral dari akar sampai ke daun dan juga menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, jadi tugas batang itu yang ketiga menyalurkan air, garam dan mineral dari tanah ke daun dan dari daun setelah sampai di daun melalui proses fotosintesis kemudian makanan itu disalurkan ke seluruh tumbuhan. Jadi dari akar ke daun yaitu pastikan pendengar ada 9 bulan itu mengantar makan air, garam dan mineral dari akar ke daun dan belum itu dari daun ke seluruh tumbuhan. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah batang berfungsi untuk mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Oke, baik kita lanjut. Yang ketiga adalah
daun yang berbentuk melengkung sejajar dengan tulang daun yang terdapat pada butir mengalami bentuk yang menyirik dan menjadi. Seperti yang terlihat pada gambar di sini. Gambar apa saja itu? Daun apa itu? Daun pepaya ini menunjukkan daun dari jenis tumbuhan dikotil. Sedangkan jagung itu menunjukkan daun dari jenis tumbuhan Oke. Kemudian fungsi daun itu sebagai tempat untuk melakukan fotosintesa. Yang kedua, sebagai organ pernapasan dan pernapasan. Ketiga, sebagai tempat terjadinya penguapan dan pernapasan dan penguapan itu melalui stok mulut daun. Oke. Baik, kita lanjut. Yang berikut adalah organ generatif. Organ generatif itu terdiri atas bunga, buah dan biji. Yang pertama kita lihat bunga. Oke, bunga itu adalah alat reproduksi generatif pada alat reproduksi generatif, alat reproduksi pada tumbuhan. Jadi pada bunga terdiri dari perhiasan dan alat reproduksi. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Alat reproduksi itu adalah benang sari dan putih. Benang sari dan putih. Benang sari dan putih itu adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Bunga. Jadi benang sari itu adalah alat kelamin atau gamet penjantan, sedangkan putih itu adalah gamet betina. Ini gambar bunga. Bunga. Di sini perhatikan. Jadi pada bunga ada kaki kecil memiliki kelopak, mahkota, dan benang sari berjumlah kelipatan 3. Sedangkan bunga pada buah kotil memiliki kelopak, mahkota, dan benang sari berjumlah kelipatan 4 atau 5. Kemudian kutip istrum terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar menggelembung dan disebut bakal buah, dan bagian yang bakal buah. Tempat terjadinya proses pembuahan, proses pembuahan. Kemudian bagian yang memanjang disebut tangkai putih, stilus, dan kepala putih, stigma. Oke. Kemudian adalah buah dan biji. Jadi buah dan biji akan terbentuk pada bagian bakal buah setelah proses pembuahan. Setelah terjadi perkawinan antara benang sari dengan putih, maka hasil perkawinan tadi itu akan mengalami proses pembuahan pada ovarium, pada bagian ovarium ini. Ini ovum ini. Ovarium akan terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan itu yang akan berakhirnya akan menghasilkan buah. Bisa pengertian? Bisa, Pak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, Pak. Jadi untuk membahas materi kita tentang
struktur dan fungsi organ pada tumbuhan itu sampai di sini. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan tentang proses pembelajaran tadi. Ada yang bisa buat kesimpulan? Saya, Pak. Oke, Arni. Organ dibedakan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif terdiri atas buah, bunga, dan biji. Bunga, buah, dan biji. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain? Tidak ada, Prof. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, Pak. Baik. Nah, jadi pada struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan itu terdiri atas dua, jadi organ vegetatif tumbuhan dan organ generatif Tumbuhan. tumbuhan. Organ vegetatif itu terdiri atas Akar, akar, batang, dan daun. dengan struktur susunannya masing-masing dan fungsinya tadi yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian organ generatif itu terdiri atas bunga, buah, dan biji. Dengan struktur dan fungsi yang sudah kita pelajari sama-sama tadi ya. Oke, baik. Dengan demikian maka pembelajaran kita untuk materi struktur dan fungsi organ pada tumbuhan telah selesai. Pertemuan kali mendatang kita akan melanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu struktur dan fungsi jaringan menyusun Tumbuhan. Jadi buku yang sudah ada, kemudian pan ajar yang sudah dibagikan, kemudian lalu sementara baca-baca persiapan untuk pertemuan. Sudah? Baik, ada dengan demikian, maka terima kasih banyak atas keaktifan kalian semua dalam proses pembelajaran tadi. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak.